melainkan istri Al-Aziz yang menggoda Nabi Yusuf. Dan juga ada di ayat 58. Ya, lalu selanjutnya poin yang saya dapatkan juga yaitu larangan berbohong. Nabi Yusuf alaihissalam terdapat dalam surat Yusuf ayat 17 sampai 18 mengisahkan bagaimana saudara-saudaranya ini berbohong kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub alaihissalam untuk mengajak Yusuf bermain, padahal mereka memiliki niat yang buruk terhadap adiknya Yusuf alaihissalam, yaitu akan memasukkan Nabi Yusuf ini ke dalam sumur. Mereka berbohong akan mengajak adiknya ini bermain. Lalu sampai kisah akhir, lalu di ayat 25 tentang bagaimana Nabi Yusuf difitnah yang tadi oleh istri Al-Aziz itu, padahal kejadiannya tidak seperti itu. Selanjutnya, poin yang saya dapatkan dari penelitian saya yaitu anjuran untuk sabar. Dan ini mungkin yang menjadi sifat yang mendominan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu kesabarannya yang sangat luar biasa. Sangat banyak sekali cobaan-cobaan, rintangan-rintangan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam dari mulai kecil sampai beliau dewasa, yaitu diantaranya ada di ayat 35, yaitu tentang bagaimana saat Nabi Yusuf difitnah, lalu Nabi Yusuf memilih untuk dipenjara daripada mengakui kebohongan itu. Karena waktunya sebentar lagi, 3 poin terakhir yaitu anjuran memelihara nafsu. Bagaimana Nabi Yusuf bisa menahan nafsunya, tentunya dengan ilham dari ilham yang Allah berikan. Digoda dia oleh perempuan yang sangat cantik luar biasa, namun Nabi Yusuf bisa mengontrol hawa nafsunya. Lalu selanjutnya Nabi Yusuf memiliki kecerdasan yang sama-sama kita ketahui saat di penjara. Nabi Yusuf memiliki 2 orang sahabat, lalu Nabi Yusuf ini bisa mentabirkan mimpi dari temannya itu. Lalu setelah itu anjuran untuk mengagungkan Allah, dan ini pun kisahnya yang masih saat di penjara. Kesimpulannya yang bisa saya sampaikan, surat Yusuf ini memiliki syarat makna yang sangat dalam, yang sangat banyak untuk kita ambil pelajarannya untuk kehidupan kita, yaitu yang diantaranya adalah nilai-nilai pendidikan akhlak, yaitu yang pertama adalah anjuran memelihara anak, yang kedua larangan memiliki sifat dengki atau hasad, yang ketiga larangan memiliki rasa dendam, yang keempat larangan berbohong atau anjuran untuk jujur, yang kelima anjuran menjaga kesucian diri, yang keenam anjuran berpegang teguh kepada Allah, yang ketujuh anjuran memiliki sifat sabar, yang kedelapan anjuran memelihara nafsu, yang kesembilan anjuran memiliki sifat cerdas, dan 10 anjuran untuk mensucikan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Sada dan juga teman Ustadz dan teman-teman semuanya, ini yang bisa saya presentasikan. Karena waktunya singkat, mungkin jadi saya padatkan sepadat-padatnya. Itu saja mungkin aqulu qouli hadza astaghfirullahal-azim wa lakum. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Besta yang telah menyampaikan makalahnya. Makalahnya cukup menarik ya, meskipun pembahasannya sangat umum. Di sini tadi ada beberapa hal yang boleh jadi mungkin menjadi masukan bagi saya ya. Tadi Bapak Besta menyampaikan dalam latar belakangnya bahwasanya degradasi nilai yang menjadi fenomena sekarang itu, salah satu penyebabnya itu adalah majunya teknologi ya, karena majunya teknologi. Di sini ada sebuah pertanyaan penting yang sebenarnya belum terjawab dari pemakaran itu, yaitu kalau misalnya kemajuan ilmu dan teknologi itu menjadi penyebab terhadap degradasi moral, maka untuk apa manusia belajar? Kan gitu. Ya kan? Ya. Kalau misalnya ilmu dan teknologi itu maju, ya. Kalau misalnya ilmu dan teknologi itu maju, maka untuk apa ilmu itu berkembang dan untuk apa kampus didirikan, kenapa ada UPI, kenapa ada ZAT dan segala macam, kan seperti itu. Atau dengan kata lain, ada semacam persoalan nih. Jadi di zaman sekarang itu ada semacam isu yaitu ilmu itu bernilai atau bebas nilai gitu. Ya, ilmu itu bernilai atau bebas nilai. Apakah ilmu itu disifati oleh baik dan buruk atau ilmu itu memang dia ilmu
ilmu, tidak disifati baik itu baik maupun itu buruk. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah suatu persoalan yang harus dipecahkan sebenarnya dalam masalah ini. Kalau dalam makalah tersebut. Nah, kalau misalnya makalah tersebut bisa menjawab itu, nah itu baru nanti akan nampak hubungan antara latar belakang, kemudian temuan-temuan yang Bapak Besta uraikan dari surat Yusuf tadi, seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua adalah anjuran memelihara nafsu. Nah, ya, anjuran memelihara nafsu. Yang saya ketahui ya tentang surat Yusuf itu, kisah Nabi Yusuf itu adalah satu-satunya kisah yang disebutkan secara sempurna dalam satu surat, ya. Berbeda dengan kisah Nabi Musa. Nah, kisah Nabi Musa itu disebutkan di berbagai surat, di mana kalau tidak salah dia disempurnakan di surat Al-A'raf. Oleh karena itu surat Al-A'raf itu dijuluki sebagai mukmilatul asya, atau penyempurna. Banyak persoalan itu ada di surat Al-A'raf. Nah, tadi di sini disebutkan anjuran memelihara nafsu gitu. Kayaknya untuk konteks kekinian di degradasi moral, kayak kata-kata anjuran itu belum begitu mewakili daripada solusi. Ya, seharusnya tadi Bapak Besta nih masukan dari kami saja. Keharusan memelihara nafsu saya rasa itu lebih baik. Ya, keharusan memelihara nafsu itu lebih baik. Ya, bahkan ayat tersebut secara tegas mengatakan bahwasanya ya kalaulah misalnya Nabi Yusuf ini mengikuti hawa nafsunya, ya kan, misalnya bermain-main dengan Zulaikha, dan Zulaikha itu adalah istrinya Al-Aziz, itu akan terjadi peristiwa yang luar biasa saat itu. Nah, itu tuh menunjukkan bahwasanya ini bukan sebuah anjuran, tapi keharusan sebenarnya. Dan keharusan ini menjadi suatu yang sangat harus. Ya, di zaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu berkembang, tanpa ada pagar norma dan pagar akhlak di situ. Jadi sebagai masukan saja, saya mengusulkan antum membaca sebuah jurnal juga yang ditulis oleh Kaprodi PT IKI Jakarta, namanya Pak Abdul Muid, ya, di jurnal Al-Burhan, ya, tentang dialektika ilmu dan etika, ya, bagaimana ilmu dan etika itu didialogkan, ya. Mungkin itu ya. Jazakumullahu khairan. Semoga bisa diterima ya Pak Besta ya. Masukan saja. Insyaallah masukannya berharga ya. Maaf, boleh diulang tadi nama jurnalnya? Saya lupa ya. Nama jurnalnya Al-Burhan, ya, Al-Burhan. Terus nama saya lupa nama ininya, sekarang saya bacanya sekali juga. Pokoknya dia membahas tentang dialektika ilmu dan etika di situ. Jadi bagaimana ilmu dan etika itu didialogkan. Ya. Penulisnya Abdul Muid Nawawi. Ya, Abdul Muid Nawawi. Sama konfirmasi sedikit Ustaz, yang tadi itu yang teknologi itu bukan teknologinya yang menjadi kendala, tapi kemampuan manusia untuk memahami dan mencerna teknologi itu. Jadi bukan teknologinya yang sebagai kendala, tapi kemampuan siswa yang mencerna dan memahaminya gitu. Kalau teknologinya ya sangat didukung lah. Ya, berarti ya mungkin itu mungkin tidak tersebutkan ya. Ya, ini namanya presentasi seperti ini. Ada ketinggalannya ya. Ya, berarti harus ada persoalan ini. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah, itu bagus ya. Justru dengan begini kita semakin cerdas nih. Ya. Ini semakin cerdas nih. Barakallahu fikum ya. Ya. Ya, berarti ada persoalan lain yang harus dijawab gitu. Ya, bagaimana filosofi dari teknologi itu ya bisa tersebarkan secara masif, tapi lewat perantara surat Yusuf. Nah, ini jadi persoalan kan? Iya enggak? Nah, gitu. Jadi teknologi itu ada untuk memudahkan pekerjaan umat manusia misalnya. Kalau kita pelajari filosofinya nih ya. Nah, ini belum berbasis riset, tapi ini saya ngakal-ngakal aja ini ya. Nah, gitu. Tapi bagaimana caranya filosofi dari dari adanya teknologi tersebut. Teknologi itu ada secara ontologisnya itu. Ya, manusia mengetahui apa arti dari teknologi itu melalui surat Yusuf. Wah, ini menjadi persoalan ya. Ini antum perlu merenung ya, perlu merenung. Ya, karena kalau saya pikirkan ya surat Yusuf dari awal sampai akhir itu belum ada yang secara tegas berbicara tentang kemajuan teknologi. Ya, kemajuan teknologi. Tapi perkembangan ada. Jadi Nabi Yusuf itu dijebak oleh saudara-saudaranya, kemudian dia
ya di penjara dan segala macam, ya karirnya berubah-ubah tuh kan, mulai dari budak gitu sampai dia menjadi seorang menteri keuangan, itu bagian dari kemajuan, ya bagian dari kemajuan. Kemudian juga ya ketika saudara-saudaranya pilot ya di Palestina itu, ya kemudian Nabi Yakub itu meminta anak-anaknya pergi ke Mesir. Tahu-tahu disitulah plot twistnya ya, ketemu dengan Nabi Yusuf itu. Nah itu nasib mereka berubah. Itu termasuk dari kemajuan. Ya. Tapi kalau kemajuan teknologi, nah, ini bagaimana antum kreatif lah ya, kreatif mengadakan hubungan antara kemajuan kemanusiaan yang ada di surat Yusuf ya dengan kemajuan teknologi yang kita rasakan sekarang. Ya demikian ya Pak Reza. Ya jazakumullah. Semoga masukannya bisa dipahami dan bisa diakomodir ya. Ya masukan insyaallah ya, masukan insyaallah. Ya, jazakumullah khairan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya ke selanjutnya, silakan. Mungkin langsung aja kali ya. Langsung aja ke presentasi selanjutnya. Silakan. مباشرة نتطرق المتكلم الثاني ألا وهو ميا فطرية الكريمة وسعد الله فعليهما فليتفضل مشكورين مأجورين. المتكلم معنا ميا فطرية الكريمة وسعد الله. يبدو أنهما ليس معنا زين فؤاد مخلص وشاهدين وأتشين وساسي فعليهما فليتفضلوا مشكورين. Ya, syukran Ustaz. Alhamdulillah ala ni'amihi zahirah wa batinah qadiman wa hadithan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I believe that today I'm a lucky man because I'm hanging out with good people. So then allow me Zain Fuad Muhlis from Indonesian University of Education to say Alhamdulillah, all praises to Allah for the opportunity to join this international conference. And also I'm not forget to thank you to the committee for organizing this activity so well. And secondly, I believe that good communication is when the information provided is easily to understood by both party between me and audience. So let me use Indonesian language for kelancaran presentasi ini. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, seperti paper yang sudah dikirimkan sebelumnya, izinkan saya untuk share screen. Mungkin suaranya Pak, mohon dibesarkan sedikit ya Pak ya. Oh iya, baik. Oh ini besar nih, alhamdulillah bagus. Walaupun PowerPoint saya bahasa Inggris, saya coba sampaikan dengan bahasa Indonesia agar seperti yang tadi saya sampaikan, komunikasi ini berjalan dengan baik dan mudah untuk dipahami oleh kita semua. Jadi
paper yang kami susun ini temanya tentang kematangan beragama dengan judul Kematangan Beragama dalam Perspektif Al-Quran, tafsiran ayat tematik tentang ayat takwa. Dengan latar belakang permasalahannya itu diawali bahwa setiap orang pasti menyetujui bahwa agama yang dianut oleh siapapun itu sejatinya harus jadi pedoman hidup bagi setiap pemeluknya dalam setiap aspek kehidupan, sehingga beroleh kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Selain itu, pemeluk agama juga sejatinya menebar kebahagiaan bagi sesama makhluk, sebab sudah menjadi tugas setiap agama untuk mempromosikan perdamaian dan keharmonisan global di antara semua makhluk Tuhan itu. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Liqoona dalam bukunya, dia jelaskan bahwa pada hari-hari ini orang yang beragama itu tidak sanggup menampilkan sikap agamanya yang baik atau bahkan bertentangan dengan iman yang dinyatakannya atau iman yang diyakininya. Oleh karena itu, memperhatikan fenomena tersebut, kami bertiga jadi teringat pada konsep religious maturity atau kematangan dalam beragama yang didengungkan oleh Gordon Allport pada tahun 1950. Beliau nyatakan bahwa orang yang matang dalam beragama itu berarti memiliki kemampuan untuk memahami, menghargai, dan menerapkan cita-cita luhur agamanya. Konsep beragama yang matang ini menuntut pemeluk agama untuk bukan hanya menjalankan ibadah saja atau menebar kasih sesama makhluk saja, akan tetapi lebih dari itu, matang dalam beragama juga dituntut keduanya ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun juga ada temuan lain dari Colt and Wortman di mana beliau dalam papernya menjelaskan apa yang disampaikan oleh Allport tersebut tidak terlalu komprehensif, sebab versi kematangan beragama itu, mohon maaf sebentar ya, ada yang datang. Ya, jadi temuan Colt dan Wortham itu mengungkapkan bahwa versi karakteristik kematangan beragama versi Allport ini kurang komprehensif, sebab hanya mencakup dimensi ekstrinsik dan intrinsik manusia saja. Sementara dimensi eksistensial agamanya kurang disinggung oleh Gordon Allport. Maka dari itu, peneliti atau kami tertarik pada indikasi kematangan beragama dalam Al-Quran sebagai jawaban dari dimensi agama yang tidak dimuat dalam versi atau karakteristik orang yang matang beragama versi Gordon Allport tadi. Adapun metode yang dipilih adalah library research, di mana kami menggunakan referensi sejenis artikel catatan, diantaranya tafsir Ibnu Katsir yang menjadi representasi tafsir salaf, juga Al-Marogi representasi tafsir Holab, juga yang ketiga tafsir Al-Misbah sebagai representasi tafsir modern. Adapun temuannya, ternyata konsep kematangan Gordon Allport itu memiliki 6 aspek, diantaranya aspek ideologis, di mana seseorang dianggap matang beragama pertama apabila
belief in God, percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua aspek intelektual, di mana seseorang termotivasi untuk mendalami pengetahuan agamanya. Lalu yang ketiga aspek ritual, seseorang rajin dalam beribadah, experiential aspek, di mana seorang hidup dengan melakukan ritual ibadahnya. Lalu yang kedua konsep aspek, di mana praktek beribadah itu mempengaruhi kebiasaan sehari-hari. Dan terakhir community aspek, di mana seseorang terasosiasi dalam kelompok agamanya. Sementara dalam kematangan agama dalam Quran perspektif, kami temukan bahwa ritual aspek itu tidak hanya satu-satunya aspek yang dituntut dalam agama, khususnya Islam, karena dari Al-Quran sebetulnya ada 3 ayat yang tiga lokasi yang kami temukan. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 165, di mana Allah berfirman walladzina amanu asaddu hubbalillah, yang mencirikan seseorang bukan hanya believe in God saja, tetapi ada tuntutan atau ada karakter yang berbeda dalam Al-Quran, disebutkan asaddu hubbalillah, yaitu yang cintanya kuat kepada God, kepada Allah. Ibnu Katsir menjelaskan cinta yang kuat ini merupakan sikap yang ditampilkan untuk senantiasa mengenalnya, mengenal Allah, mengagungkannya, mengesakannya, tidak sedikit pun mempersekutukannya, dan senantiasa tawakal kepadanya. Sementara Al-Marogi menjelaskan asaddu hubbalillah ini, cinta yang kuat ini berasal dari keyakinan yang penuh dalam diri bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi lebih dari sekedar hanya tahu, yakin saja. Bahkan Quraisy Shihab menambahkan ayat ini menjelaskan bentuk cinta seorang yang beriman kepada Allah itu lebih mantap. Bukan hanya iman semata, tetapi keimanannya yang kuat, mantap di dalam jiwa disebabkan cinta mereka tanpa pamrih, minta balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk kepada surat Ali Imran ayat 102, di mana Allah sebutkan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah Anda kamu kepada Allah sebenar-benarnya takwa, mengindikasikan bahwa tuntutan Allah selanjutnya ini orang yang matang agamanya itu selain mungkin bisa dipercepat ya Pak ya, mohon maaf, bisa dipercepat mungkin ya Pak ya. Beribadah, lalu imannya kuat, lalu juga bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan terakhir karena waktunya juga sudah habis, ayat 133, 136 ini justru adalah poin pentingnya, di mana aspek dari sosialnya dijabarkan oleh Allah satu persatu, diawali dengan mampu menahan emosi, mudah memberi dan sebagainya. Dan kesimpulannya bahwa Al-Quran yang hadir lebih dulu 1400 tahun yang lalu, lebih dulu dibanding konsep Golden Apple, ternyata memuat karakteristik kematangan beragama yang mungkin menjadi jawaban kenapa tadi disebutkan teknologi terus berkemajuan, bisa jadi penyebab degradasi, bisa jadi orang yang memanfaatkannya itu belum siap, maka kesiapan orang untuk menikmati, memanfaatkan teknologi itu dibutuhkan kematangan di dalam beragama ini. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Bapak Zain Fuad Muflis atas makalahnya. Luar biasa sih menurut saya. Dari latar belakangnya ini sangat betul-betul menjawab ya. Menjawab apa yang menjadi persoalan mendasar di kehidupan kita, apalagi di zaman media sosial ini ya. Di mana secara tidak langsung ya, ketidakmatangan itu yang menguasai kita sekarang. Ya, ketidakmatangan itu ya tidak menguasai kita sekarang. Semoga dengan masuknya paper Bapak di proceeding in course atau boleh jadi di jurnal nanti ya, itu bisa bermanfaat ya. Bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan menjadi simulasi-simulasi yang lebih mudah mungkin di medianya. Kayak gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya ya, selanjutnya. أشكركم شكرا. وقبل أن نتطرق إلى المتكلم التالي أنبه لجميع الإخوة أن الوقت المتاح لكم وهو مجرد 5 دقائق فحسب ولا زيادة عليه. أيوة، نتطرق إلى المتكلم الذي يليه وهو كن هداية فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Adapun untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada presenter kedua kami, kepada Ustaz Lutfianto. Kepada Ustaz Lutfianto, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Podo kegancangan nono marsuti pangapura Allah iki marsuti surga jannatun ganjaran surga jembar ingkang wiyarisa langit bumi iku sedya kanggo manungsa marang Allah padha wedi. Terima kasih, kembalikan ke Wasikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pada dasarnya kami melakukan penelitian dengan judul terjemahan ayat Al-Quran dengan sastra Jawa. Adapun di sini saya bacakan dasolen dari penelitian kami berkaitan dengan khazanah terjemahan Al-Quran harus dapat diterima oleh setiap suku dan bangsa. Sebagaimana terjemahan Al-Quran menggunakan tembang macapat yang ada di khazanah budaya Jawa. Namun terjemahan Al-Quran yang menggunakan literatur akan khazanah budaya itu masih kurang dipelajari sebagaimana menggunakan tembang macapat itu sendiri. Kemudian metode penelitian yang kami gunakan di sini menggunakan penelitian kualitatif jenisnya. Adapun pendekatan yang kami gunakan di sini menggunakan konten analisis. Berikutnya pembahasan yang ada dalam penelitian kami berkaitan, berkaitan dengan penelitiannya akan memaparkan keindahan Al-Quran yang didekati dengan kesastraan lokal, yaitu sastra Jawa. Pendekatan ini memberi gambaran bahwa Al-Quran mendapatkan tanggapan yang baik lagi indah. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran untuk manusia seluruh alam. Al-Quran disampaikan dalam bahasa Arab yang penuh dengan keindahan. Keindahan ini akan terasa meresap dalam diri penerima Al-Quran di dalam komunitas lokal tersebut. Salah satunya sastra yang masih berkembang di Jawa, yaitu seni tembang macapat. Penulis ingin menghadirkan terjemahan Al-Quran sebagai upaya menghadirkan pendidikan Islam kontemporer atau kekinian melalui tembang macapat.
Hal ini bertujuan untuk membantu pemahaman pembaca tentang terjemahan Al-Quran. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa terjemahan Al-Quran dengan tembang mecopat menghadirkan keindahan dan nuansa kedaerahan sehingga Al-Quran sebagai pegangan hidup dapat disampaikan dengan penuh hikmah. Begitu saja presentasi dari kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, saya baru pertama kali mendengar tentang tembang macapat. Apakah itu seperti yang dilakukan tadi oleh... Betul. Berikut adalah tembang pangkur, Ustaz. Tembang pangkur surat Ali Imran ayat sebentar. Tembang pangkur surat Ali Imran ayat 133. Oh, ayat Ali Imran 133. Tadi itu tembang macapatnya menyampaikan pesan apa kalau boleh tahu? Monggo kepada Ustaz Lutfi saya berikan. Iya. Itu sebenarnya terjemah, Ustaz. Itu sebenarnya hanya terjemah saja. Terjemah dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Gitu saja sih, didekati dengan tembang macapat. Ya, gitu gitu ya. Terima kasih, Pak. Ya, ini suatu inovasi ya, luar biasa ini ya. Ya, memang kadang begitu ya. Kadang pesan itu mungkin dia akan menjadi persoalan ketika pesan mungkin hanya dipahami ya, tapi tidak masuk kepada kalbu ya. Dan ini adalah salah satu, mohon maaf karena saya ada mata kuliah yang saya ampu itu adalah balaghah Arabiyah ya. Ya memang Al-Qur'an itu konsentrasinya, balaghahnya itu adalah bagaimana caranya Al-Qur'an ini sampai kepada kalbu seseorang yang bisa dipahami, tapi kalau dirasakan kan itu sesuatu yang berbeda. Ya bagus, luar biasa Pak. Jazakumullahu khairan, ini baru sih kalau menurut kami. Terima kasih sudah hadir di in-course. Ya, semoga nanti di in-course kedepannya bisa datang-datang lagi. Ya Pak ya. Terima kasih. Pengen datang sebenarnya. Tapi ya, mohon maaf belum bisa, insya Allah. Ya, insya Allah nanti kalau misalnya ada kesempatan, insya Allah kami sangat welcome Pak. Ya, sangat welcome. Ya, insya Allah. Ya, mungkin langsung ya ke pembicara selanjutnya. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan katsiran. أتطرق إلى متكلم الذي يليه ألا وهو استعانة عبد الخالق حسن فعليهما فليتفضل مشكورين. Ustazah Isti'anah mawjudah? Mawjudah ya Ustaz. Hadirah Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Fi hadhihi al-fursah an-nafisah sa'uqaddim al-bahthi al-mutawadi' tahta al-unwan tanfidh tahfidhil Qur'an bi ma'hadir rahmah bi balik papan fi tanmiyati isti'abil mufradatil lughatil arabiyyah. Khalfiyatul bahth Al-Quran wa mawdu'u dirasah allati la tantahi abadan an tudras min qibalil jami' wa lahul ayatil mutasawiyah bil ma'anil mukhtalifah wa huwa wal lughatul arabiyyah huma syai'an mutarabitan min haitsu inna al-Quran unzila biha fahiya miftahun lid dirasatil islamiyyati allati yanbaghi 'ala al-Quran wal hadits wal mufradat hiya ahadu anasir al-lughatil arabiyyatil muhimmah yanbaghi lit-tullab an yasta'ibuha kama annaha muhimmah fi jami'il lughat wa idza ista'abuha sahula lahum ta'allum maharatil kalam khassatan wa kadza maharatul kitabah wal qira'ah wa min samma anna ta'allum al-mufradat wa yusahhilu tullab fi fahmi kutubil mutaqaddimin allati tahtaj ila kafa'atil lughatil arabiyyah wa yumkin ijadu ta'allumil mufradat ladal muta'allimil lughatil arabiyyah min khilali hifdzil tullab al-Qur'an fa inna hifdzahum al-Qur'an yu'athir fi isti'abil mufradatil arabiyyah ta'siran ijabiyan fa kullama zadat qudratuhum fi hifdzil Qur'an zadat qudratuhum fi ta'allumil mufradatil arabiyyah insyaallah lakin fil waqi' tanfidh amaliyat tahfidzil Qur'an fi adadin min ma'ahid Indonesia tuwajihil masyakil al-mutanawwi'ah
misla adami fahmi madmun ayat wa qillati isti'ab ala mufradatil arabiyyah wa tariqatil hifdzil mumillah wa qillati adadi musyrifil ma'had wa nuqsan thubutil hifdz wa baramijil ma'hadil mujamidah wa adami kafaati musyrifit tahfidz bina'an ala al-masyakil madhkurah sabiqan haddadatil bahithah sababa masyakil wajadat ihdal masyakil annal ma'ahid al-islamiyah li tahfidzil Qur'an fi Indonesia lam tahtam bi itqanil lughatil arabiyyah lidzalik fil hajah ila halli hadhil mushkilah wa yastakhdim hadzal bahath al-manhajul wasfi an-naw'i bi taqniyati jam'il bayanat al-muqabalah wal mulahadzah wat tawthiq wa tuqassim al-bahithah muhallil bayanat ilal marahil arba' wa hiya taqlilul bayanat wa tarmizul bayanat wa ardul bayanat wa istintajur rasmi wal ikhtibaril misdaqil ladzi yashtamil ala ziyadati musabarah wa taslits wa istikhdamil mawadil marji'iyah wa tahaqquqil udwi. Natijatul bahats tamma taqsim tanfidz tahfidzul Qur'an fi ma'hadir rahmah bibalik papan ila arba'ah mustawayat bihasabi amin dirasi wa fil mumarasatil yaumiyah litahfidz yanqasimu tulab ila iddah halaqat tahta isyraf musyrifin wahid likulli halaqah yatimu tanfidz ansyitati tahfidzil Qur'an kulla yaum ma ada yaumal ahad wa hiya ba'da salatil fajri hatta sadisah wan nisf thumma at-tasi'ah ila al-hadiyah asyrah wan nisf wa ba'da salatil asri wal isya. Mulakhasul bahas bina'an ala tasalsulil zamani yutlabu minat tulab an yakunu qadirin ala hifdzil Qur'an safhah wahidah wa muraja'atuhu arba'ah safahat mimma hafidhuhu yawmiyan wa ma'a dhalik yatimmu tashji'ut tulab ala an yakunu qadirina ala hifdzi juz'in wahid wal muraja'ah arba'ah ajza' fi syahrin wahid wa ikhtibar hifdzil Qur'an likulli thalatha ajza' mudha'afan yakunu wasilatan li tatwiril mufradatil arabiyyah ladat tulab li'annahum yata'allamuna al-mufradat mubasyarah litashilihim fi fahmil Qur'an wa hifdzuhum sayakunu ashal idza fahimu madmun ayatihi wa hakadha huwal matlub. Wa bihamdillah tamma ardu bitaufiqillah wa ahsanu ilaikum wa kataba ajrukum sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'id ila ra'isil jalsa. Jazakumullahu khairan ya Ustazah ala isti'anah ala ma taqaddamat min al-ard. Idan ana uridu an ukarrir su'al laki hal bil fi'il yani ta'limul lughatil arabiyyah hunak atau ta'limul mufradat hunak fi ma'had Ar-Rahmah bibalik papan hada yusa'idu tullabahu ala isqani Al-Quran Al-Karim atau kaif? Hal mungkin tujibuni maratan ukhra? Naam ya Ustaz. Naam. Hal yujad hunaka hal fa'alti hunaka yani masalan al-hiwar atau al-muqabalah ma'a haula'i tullab yani hal bil-fi'l yani hifdzul Qur'an ta'allum al-lughat al-arabiyyah yusa'iduhum ala hifdzul Qur'an atau ma fa'alti dhalik? Naam ya Ustaz, ana atu bi majlis istibanat. Kunti bi wajh istibanat. Kunti bi nasl istibanat wa tamla'uha. Nah, baik. Jazakumullahu khairan. Yani akhaf huwa mumtaz masyaallah barakallahu fikum alal bahas. Nah, baru maraj yani mislu hadhil abhas yatimu arduha faqat min nahiyati madha ma wada'athu al-madrasah ya walam yufattish al-bahis aw walam yakum al-bahisu bi taftish aw al-bahas hadha fi'l yani hadha al-manhaj alladhi wada'ahu dhalika al-ma'had masalan fa'alan binisbati li tullabihi aw li talibatihi aw la baru marat yani al-bahas min qabili hadha an-naw yatawaqqaf fi hadha ولم يستمر إلى أن يقوم الباحث أو الباحثة بتحقق مدى فعالية هذه الطريقة أو هذا الأسلوب في حل ما هي تعد من مشكلة البحث. طيب جزاكم الله خيرا والبحث ما شاء الله ممتازة وجزاكم الله خيرا ويمكن ننتقل إلى تفضل يا رئيس الجلسة إلى المتحدث التالي بارك الله فيك. جزاه الله خير الجزاء. ثم نتطرق إلى المتكلم الذي يليه
ألا وهو مطيعة سمantri وشاهدين وإعلان سمرنا عليهم فليتفضلوا مشكورين. Cek. Adakah suara saya, Kak? Mohon izin. Akan Bu, ada Bu, terdengar jelas Ibu. Ya, terima kasih. Ya, salam pramuka. Salam Bu. Assalamualaikum Rajang warahmatullahi bakaran ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ibu Bapak yang saya hormati, izinkanlah pada siang ini saya mempresentasikan makalah yang berjudul Nilai-nilai religius pada Dasar Dharma dan implikasinya terhadap pembelajaran PAI di sekolah. Dibuat oleh Mutmut Mutia Sumantri, Syahidin, dan Elan Sumarna. Background dari jurnal ini adalah satu, memudarnya rasa patriotisme cinta tanah air ya Ibu Bapak semuanya, karena kebetulan lihat di TV sekarang kaula muda ini lebih cenderungnya ya egoisentrisnya itu mulai ini banget ya, mereka senang berkelompok gitu loh ya, seperti itu Ibu Bapak. Selanjutnya banyak kasus-kasus data-data WHO pada tahun 2020 itu terjadi seperti guru kayaknya banyak yang tidak dihargai oleh siswanya seperti itu ya. Nah, ada juga akibat tawuran-tawuran seperti itulah ya. Jadi kita pengennya generasi muda itu akhlaknya itu perfect gitu lah ya. Selanjutnya dalam undang-undang juga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pendidikan Nasional, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau di dalam surat Al-Ikhlas juga ada Qul huwallahu ahad. Seperti itu Ibu Bapak ya. Selanjutnya metodologi penelitian ini yaitu yang saya pakai adalah library research ya, yaitu menggunakan penelitian kualitatif Ibu Bapak semuanya. Selanjutnya penelitian ini fokusnya adalah pada nilai-nilai religius ya. Nilai-nilai religius apa saja yang ada di dalam gerakan pramuka. Next. Oke. Selanjutnya hasilnya adalah karena kita fokusnya terhadap nilai-nilai religius, otomatis kita akhlak, adab ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya. Patokannya adalah itu ya. Selanjutnya menurut Kosuma, yaitu mengungkapkan bahwa pendidikan karakter akhlak itu ya merupakan nilai-nilai dasar yang harus dihayati jika sebuah masyarakat mau hidup dan bekerja sama secara damai. Ki Hajar Dewantara juga sama mengungkapkan bahwa pendidikan karakter ya, karena sekarang nyambungnya dengan kurikulum berkarakter ya, seperti itu. Pendidikan tidak hanya mencerdaskan pikiran saja, tetapi hatinya, otaknya, akhlaknya semua harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Next. Selanjutnya, landasannya apa sih? Landasan pembinaan nilai-nilai religius dalam PA itu, karena kita kaum muslimin dan pramuka juga banyaknya kaum muslimin, yaitu patokannya adalah yang pertama Al-Quran, surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ada juga dari Kemendiknas tahun 2010, halaman 27. Selanjutnya ada Nurholis Majid, yaitu karena kita umat muslimin muslimat juga ada iman, Islam, ihsan, takwa, ikhlas, tawakal, syukur, dan sabar. Ya, pendidikan karakter juga tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oke. Selanjutnya hasilnya seperti apa? Hasilnya di dalam Dasar Dharma itu ada nilai-nilai edukatif seperti apa saja, karena di Dasar Dharma itu ada 10 Dasar Dharma, yaitu tersurat di dalam Al-Quran juga ya, ada Dasar Dharma itu ada
Ibu Bapak boleh lihat di sana ya. Yang pertama takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 4. Kenapa di sini disambungkan dengan Al-Qur'an? Karena pramuka itu adalah fondasi untuk membentuk karakter muda supaya seperti menjadi Yahulapa Urosidin lah, seperti itu. Seperti itu Bapak, boleh dibaca saja di sini ada ayat-ayat Al-Qur'annya seperti itu. Oke. Selanjutnya metodenya tuh pakai apa untuk mengaplikasikan pramuka terhadap general sekarang itu milenial itu, yaitu menggunakan 8 unsur. Ada namanya belajar sambil melakukan, learning by doing, sistem berkelompok, pembelajarannya itu di alam terbuka ya. Selanjutnya pembelajarannya harus menarik dan menantang sesuai dengan zamannya. Seperti itu, kehadiran orang dewasa sangat dibutuhkan. Kalau yang berhasil dikasih tanda cakap ya, kelompoknya terpisah antara laki-laki dan perempuan. Karena patokannya kita terhadap sunnah Rasulullah, jadi laki dan perempuan terpisah. Sistem belajarnya menggunakan sistem among, yaitu ninduk lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dengan rahmatan lil alamin. Seperti itu Bapak. Selanjutnya, ya mohon dipercepat ya Bu ya, mohon maaf. Oke. Selanjutnya kesimpulannya Kang, the conclusion is, ya pokoknya intinya kita selaku umat muslimin muslimat harus bangga dengan pelajaran PAI ini. Baik itu mau di pramuka, mau di dimanapun, kita harus tetap pegang teguh terhadap innama bu'istu liutam makarimul akhlak. Oke, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas presentasinya. Ya. Dua kata bagi dari saya ya terkait presentasi ini. Yang pertama sangat inovatif. Saya baru pertama kali lihat Dasa Dharma ini bagaimana caranya Ibu bisa mengkaitkannya dengan pelajaran PAI ya. Kemudian yang kedua ya, saya jadi nostalgia Ibu. Jadi ingat dulu menghafal Dasa Dharma Pramuka ya, pas Parjusami dulu. Terima kasih Ibu. Tapi mungkin ada satu Ibu ya, mungkin masukan saja karena ini kan Ibu tadi sempat mengkaitkan Dasa Dharma yang 10 itu dengan ayat-ayat ya. Nah, bagi kami di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir seharusnya memahami Al-Quran itu harus melalui buku-buku tafsir ya. Ya, memahami Al-Quran itu harus melalui buku-buku tafsir. Meskipun sebenarnya itu tidak menjadi bukan berarti bahwa seseorang kalau itu memang ayat-ayatnya itu jelas. Ya, turunnya jelas. Nanti saya jadi Mu'tazilah. ya jelas ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa, itu jelas gitu. Ya, tapi yang paling penting itu adalah etikanya. Ketika kita mengkaitkan sesuatu dengan Al-Qur'an, alangkah baiknya kalau misalnya kita menempuh satu langkah lagi sebenarnya sebelum sampai kepada Al-Qur'annya, itu tafsir tadi ya. Sebagai solusinya mungkin Ibu bisa pakai tafsir Kemenak misalnya, karena tadi Ibu dalam presentasinya baru mengkaitkan antara nilai-nilai Dasa Dharma dengan ayat-ayat tersebut. Mungkin itu aja Ibu ya. Terima kasih. Wa jazakumullahu khairan. Terima kasih Bu, sangat inovatif sekali. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Salam. Ya. Salam Pramuka. Ya, barakallahu fiik. وفيكم بقى جزاه الله خيرا على الأرض الذي طرحته. ثم نتطرق إلى المتكلم الذي يليه ألا وهو دلفي قرن إلهي والخيدر فعليهما فليتفضل مشكورا. Termumpal ya. Ya, silakan kepada Delphi dan Bapak Zulhaidar. Ya. Jangan kacau, weh. Al-huma ma'ana. Al-huma ma'ana. وإلا سنتطرق إلى المتكلم الذي يليه ألا وهم عبد الرحمن رمضان كيف نزيد نقرأه
ومحمد زينال محمد نظيف الفارابي بايو رزقي فخري زين فعليهم فليتفضلوا مشكورين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ba'du. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum ya. Musyahidun wal mustami'. Al musyahidun wal mustami'un al kiram. Atamanna an takunu fi sihatin wa afiyatin jayyidah. Insyaallah sanuqaddimu lakum al-bahsa al-ilmi bi unwani khidmatu firanda andirja fi tadwiri ilmi tafsiril Qur'ani fi Indonesia tamniyatu fahmil muslimin bi tafsiri as-sahih lil Qur'anil Karim. Al-muqaddimah. Inna ilmat tafsir wa ilmun daruriyun nata'allamu bihi madmuna kalamillah wa ma'anihi. Innal Qur'anal adim wa mu'jizatu utma anzalahu Allahu ala nabiyhi sallallahu alladhi yahdi ila tariqis shawab faman yarghabu fil bahsi anil hidayah minal Qur'an fasayajiduha. Wa inna Allaha anzalal Qur'an liya'mala bihi wa laysa lil qira'ati faqat wa la yatamakkan ahadun min tadbiqil Qur'an biwajhin sahihin ma lam yafham ma'anihi wa tafsira ayatihi. Di Indonesia, ad-daulatu allati yaksuru sukanuha minal muslimin. Tafsirul Qur'an wa ilmun muhimmun jiddan fi fahmi ta'alimil Islam wa tadbiqiha wa yu'tabarul fahmu as-sahih lil Qur'ani amran balighal ahamiyah li bina'i hayati diniyah sihhiyah tanagimah fa yakunu bi ilmi tafsir Qur'anil Karim dauran balighal ahamiyah fi tadbiril fahmi ad-dini as-sahih bainal muslimin. Yusbihu firanda andirja alimuddin al-mutafanni fi tadbiri ilmi tafsiril Qur'an al-Karim fi Indonesia. Hunaka ahamiyatun kabirah listiksafi daurihi fi tanmiyati fahmil muslimin li tafsiril Qur'anil Karim as-sahih. Wa fi Indonesia fa innahu laisa ghariban binisbati lana. Fa huwa da'iyatun nastun yang surud ad-da'wata wad durus. Laisa faqat ad-da'wa fil masajid huduriyan walakin aidan abra wasail al-internet. Yahdifu hadal bahsu al-ilmi ila tahlili khidmati firanda andirja wa wasfiha fit tadwiri ilmi tafsiril Qur'an al-Karim fi Indonesia wa khosatan fi musa'adati tanmiyati fahmi sahihin dakikin fi tafsiril Qur'anil Karim bainal muslimin wa yahdifu hadal bahsu aidan li fahmi kaifiyat istihdami firanda andirja fil wasail ar-raqmiyah mislu al-mawaqi'u al-elektroniyah wa tadbiqat al-hawatif ad-dakiyah fin nasri dirasati tafsiril Qur'anil Karim as-sahihah lil jumhuril am kaunu firanda andirja al-alim da khalfiyatin ta'limiyah islamiyah qawiyah yatamatta'u firanda andirja bil qudrati ala fahmin nususi al-Qur'aniyah wal ahadis bisihati wa umukin. Sudah selesai. Manhajul bahas. Al-an manhajul bahas. Hadal bahsu yandariju tahta nau'il bahsi an-nau'i wa tariqatu al-mustahdamah di jam'il bayanat fi hadal bahas hiya dirasah al-maktabiyah amma masadirul bayanat al-mustahdamah fi hadal bahsi fahiya masadirul bayanat as-sanawiyah wa tariqatul mustahdamah li tahlilil bayanat fi hadal bahsi ya tahlilul muhtawa. Ba'dahu
Nata'ijul bahas. Pak Dau. Al-alif tarjamatu Firanda Andirja. Alba ilmi tafsir bitatwiri ilmi tafsir Al-Quran. Al-awwal al-muhadaratu bil Indonesia fi tafsiril Qur'anil Karim. Asani ta'lifu kutubi tafsiril Qur'an al-Karim bil Indonesia. Asalis ta'limu tafsiril Qur'an al-Karim abra mansati raqmiyah. Wal akhir khulasatul bahas. Pak Dau. Inna ilmat tafsir al-Quran lahu manzilatun wa makanatun balighatul ahamiyah fi bina'i fahmid din as-sahih baina afradil muslimin wa khosatan fi Indonesia allati ta'uddu minat duwalidatil aglabiyah al-muslimah ad-doktor Firanda Andirdiati bijiddiyatin wa fikriyatin lidakwati fi majali ilmi tafsiril Quran fi Indonesia min khilali khidmatihi fi tanmiyati fahmil muslimin fi tafsiril Quran bi tariqatin sahihatin wa minal khidamil lati qama bihi ad-doktor Firanda Andirja iqamatul muhadarati fi tafsiril Quran bil lughatil Indonesia sawaan abral internet au hudurian fil masajid bimuduni Indonesia wa kitabatul adid min kutubit tafsir lisuwari fil Qur'ani bilughatil Indonesia litakuna mafhumatun lil muslimin litakuna mafhumatan lil muslimin fi Indonesia bihulah wa da'watu ila fahmin sahihin litafsiril Qur'anil Karim bistihdamil wasaid ar-raqmiyah min baini masatil wasaid ar-raqmiyah allati yastahdimuha Firanda Andirja lita'limi wa tabliki fi majali tafsiril Qur'anil Karim ya mawaki YouTube wa Instagram wa Telegram wa Twitter wa Facebook wa SoundCloud. Hada manastati sanuqaddimu lakum naqulu jazakum wa khairan kasiran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan ala majmu'atil bahisin min Istada'i Jember hada. Min Istada'i Jember. Barakallahu fikum. Nah, maudhu' khidmat Ustaz Firanda fi tafsir Al-Quran Al-Karim hada mumtaz. Ya, hada mumtaz. Jadid binisbati li wa mumtaz. Lakin awalan ana uridu an as'al ma huwal jadid min khidmati Ustaz Firanda fi tatwir ilmi tafsir al-Quran min nahiyati an-nadhariyat hal yujad hunaka nadhariyah jadidah binisbati lahu aw la aw anta faqat yani tadhkur hadhihi nata'ij bi annahu qama bi al-muhadarat ma yata'allaqu bi tafsir al-Quran al-Karim ala موقع أو مواقع وكذلك من النص الرقمية وكذا أو من ناحية النظريات في القرآن الكريم هل كان له يد أو دعم في يد أو كذا في ذلك أو كيف هل يمكن تجيبني؟ Naam, insya Allah saya jibu hada soal soal min kibali sadiki. Naam. Tafadhal. Afwan ayuhal bahithun law anna hadha qad ya'khudh al-waqt li'anna hadha su'al muhim jiddan. Asadiku kamu wujud? Yujad. Yujad. Nah.
Naam, hadal bahas min kibali nadori. Mada fihi? Min kibali nadori bi muhadarati Ustadz Firanda. Apa wujud? Hunaka yujad al-masail yata'allaq bi ulumil Quran aidan. Wa ma'adalik wa yufassir ayatal Quran bifahmi salafi salih. Hakada. Fahmi salafi salih. Oh, taib. Idan hadhi manahu jam'u nadhariyat. Ala raqmi wujudi hadhihi nadhariyat fa inna Ustadz Firanda baqin ala manhaji salafil ummah fi tafsir. Naam. Wa alladhi aqsiduhu hakada ya akhi. Naam. Misal indana min al-muqarrarat al-mawjuda fi Indonesia fi kulliyat az-zat dirasatil Qur'aniyah fi maddat usul tafsir ismuhu at-tahrir wa tanwir. Naam. Allafahu Dr. Musa'id At-Tayyar. Naam. Allafahu Dr. Musa'id At-Tayyar. Ya min kibaril ulama fi majali at-tafsir wa ulumil Qur'an. Mal jadid minhu. Naam. Al-jadid minhu annahu yumayyizu wa yufarriqu baina at-tafsir wa at-tadabbur. Ala ragmi min katsir minan nas wa kadzalikal ulama khalatu ma baina at-tafsir wa at-tadabbur. Faqala bi anna at-tafsir hadha ghairu tadabbur wa tadabbur hadha ghairu at-tafsir. Wa hadha huwa al-jadid li anna katsir min at-tafsir mil'uhu tadabbur. Mil'uhu at-tadabbur. Fa hadha huwa yani wa in kana yani qila fi haqqil Dr. Musa'id At-Tayyar annahu mutashaddid jiddan lakinnahu abda'a fi dhalik. Fa hadha ma urid fil haqiqah yani min syarhikum hal yujad min Ustaz Firanda ad-dirja hadha yani mislu hadha alladhi qad qultu lakum. Hal indahu jadid usla. Hal indahu jadid aula. Baik. Nah, misal akhar Dr. Musa'id At-Tayyar kan yus'al dan hal yajuzu ihdatsu qaulin salis fi tafsir. Fa hunaka al-ulama yanqasimun ila qaulain. Al-qaul al-awwal la yajuz. Talama anna salaf qalu fi Qur'ani fi ta'wil wa tafsir fa innahu la yajuzu ihdatsu qaulin salis. Wa qaulun tsani qal jaiz. Summa ba'da dzalika Dr. Musa'id At-Tayyar yaqul huwa jaiz. La yukhalifu fahma salafil ummah. Lakin la yukhalifu fahma salafil ummah. As-salis hadha, al-jadid hadha. Fa hadha haqiqah ma uridu an yani urid an asma hal yani tawassaltum ila hadha min Ustadz Firanda au la. Fa hadha ma uridu an aqulahu lakum. Lakin jazakumullahu khairan al-ard jayyid wa mumtaz wa ana a'taqidu anna hadha al-bahas yani qad akhadha minkum yani majhud kabir jiddan. Barakallahu fikum ya ma'syara al-bahithin wa bi'idhnillahi azza wa jalla naltaqi maratan ukhra fi al-kurs alladhi yalihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khairan katsiran. Naltaqi ila man yalihi tafadhal. جزاكم الله خيرا. ونتطرق إلى المتكلم الذي يليه ألا وهو Nurmiah Nasution fa'alaih atau fa'alaiha fayatafadhal mashkura. Wa ma'na تفضل لا تفضل. Afwan, hal sauti wadih? Alhamdulillah, sauti wadih. Itu ada orderan yang situ, ganggu orderan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Insyaallah sa'ulqi lakum yani lamhan bi'idznillah. العنوان الأخطاء الصوتية لدى الطلاب الصف الثاني في مدرسة المتوسطة من منطقة التربية التسعية لأن قراءة القرآن هي العبادة للمسلمين، ينبغي أن يقدر المسلم على قراءة القرآن بطريقة صحيحة سليمة. Maaf, mungkin uzran ya ayuhal ukh, mungkin ini al-makan hunak yakun hadi akthar. Yana sami'na aswat ghairu maqut. Nah, barakallahu fiik.
الصوت ليس من عندي يا أستاذ. Nah, mau donat kan, nah? Sampai bahasa masih muskilah. Coklat di sini. Pak Wasil. Kalau نطفئ الأصوات الذي يزعجنا. Dapat dari Ox, mana yang membahas? Iya, banyak ada yang coklatnya. Dunia Nasution. نعم بسم الله واصل فخلفية هذا البحث فلأن قراءة القرآن هي العبادة للمسلمين فمن الضروري أن يقدر المسلم على قراءة القرآن بطريقة صحيحة وسليمة لكن في الواقع كثير من المسلمين من لم يجد في قراءته فيقعون في الأخطاء منها الأخطاء الصوتية فبناء على هذا الواقع تريد الباحثة معرفة الأخطاء الصوتية في قراءة القرآن لدى الطلاب في الصف الثامن في مدرسة المتوسطة لمؤسسة تربية الصبيان بالسكابوني وكذلك بعد أن نعرف هذه الأخطاء كذلك نريد أن نعرف أسباب التي تؤدي إلى وقوع تلك الأخطاء فمنهج البحث يعتمد الباحثة في هذا البحث على منهج الوصف التحليلي وتستخدم الكيفية النوعية وذلك بجمع البيانات الواقعية الموجودة في الحال أو في المكان بطريقة الملاحظة ثم كذلك القيام بدراستها ويحللها ثم يفسرها وفي الآخر كتابة الخلاصة من عملية أما طريقة جمع البيانات فهي بالوثائق والملاحظة والمقابلة وكذلك اختبار الطلاب بقراءة القرآن وتستخدم الباحثة أسلوب تحليل بيانات ميلز وهابرمان وهي تتكون من 3 طرق لحصول بيانات البحث وهي تقليل البيانات وتقديم البيانات وكذلك رسم الاستخلاص أو التحقيق. نتيجة البحث بعد أن قامت الباحثة بالاختبار بطلاب في الصف الثامن في تلك المدرسة حصلت على نتائج وهي الأول الأخطاء الصوتية الموجودة أو التي يقعون فيها وهي ينقسم إلى 3 الأول في تبديل الحروف وظهرت القائمة يعني من باب المثال مثلا يبدلون حرف السين بالشين في قراءة بسم الله فمنهم من يقول بسم الله أو كذلك يبدل حرف الحاء بالهاء في كلمة الرحمن فيقولون الرحمن أو الرحيم الحمد هكذا ثم كذلك الأخطاء في أداء صفات الحروف يعني مثال تفخيم الحروف المرققة وكذلك ترقيق المفخمة ثم كذلك التقصير في أداء القلقلة وغيرها ثم الأخطاء الشائعة الثالثة هي الأخطاء في المدود يعني حيث أن هؤلاء يقصرون يعني الكلمة فيه المد أو يتجاوز من المطلوب مثلا يقولون بسم الله بسم الله يعني طويل جدا يعني أكثر من حركتين ثم بعد ذلك قامت الباحثة يعني بالبحث عن أسباب التي تؤدي إلى وقوع هذه الأخطاء فوجدت هناك العوامل وهي العوامل الداخلية وكذلك العوامل الخارجية العوامل الداخلية هي عجمة الطلاب وتفرد العربية ببعض الحروف لأن هؤلاء كلهم أعجمي ولم يتعلم اللغة العربية وهناك بعض الحروف في اللغة العربية لا يجدونه في اللغة الإندونيسية كحرف الضاد والعين وغير ذلك ثم الثاني تساهل الطلاب في أداء الصوت وإثارهم طبعهم يعني يتعودون على طبيعتهم مثلا كأن يكون حرف الهاء دائما هاء باللغة الإندونيسية لا يتغير إلى حرف الحاء ثم كذلك المبالغة في التفصح يعني يريد أصلا حتى يرى أنه فصيح جدا في قراءة القرآن فيجعل كل همزة عينا مثلا يعني يقول الحمد لله رب العالمين مع أنه ليس في موقعه يريد منه المبالغة في التفصح ثم الرابع عيوب النطق يعني كبعض الطلاب الذين لا يقدرون على نطق حرف الراء حتى في اللغة الإندونيسية لا يقدر على حرف R
فيقولون ال هكذا، وهذا من عيوب النطق. ثم التعويد على قراءة الخاطئة منذ بداية تعلم القرآن، لأن منذ صغره يتعلم القرآن بطريقة الخاطئة فيتعود على هذا الخطأ. ثم العوامل الخارجي هي قلة حصة في تعليم القرآن في الأسبوع، يعني صعب على المدرس لأن يحلل ويعالج هذه الأخطاء، لأن الفرصة أو الحصة في تعليم القرآن قليل جدا في تلك المدرسة، وهي حصتان في الأسبوع فقط. ثم الثاني قلة قراءة القرآن والتدريب على قراءة الصحيحة. نعم، فهؤلاء لا يقرؤون القرآن إلا في حصة القرآن فقط، هذا التدريب قليل جدا بالنسبة لهؤلاء المبتدئين. ثم الأخير قلة الاهتمام من ناحية الأسرة، حيث أن بعد قمنا بمقابلة وسألنا يعني هل عندهم برنامج الخاص في البيت لقراءة القرآن، فأكثرهم يقولون لا، بل من أوليائهم من لا يقدر على قراءة القرآن. الخاتمة والخلاصة: وجود الأخطاء الكثيرة في قراءة القرآن لطلاب في الصف الثامن كما ذكرنا، وهي نقسمه إلى 3 نقاط المذكورة سابقا. ثم الوقوع في تلك الأخطاء بسبب بعض العوامل، وهي عوامل الداخلية والخارجية كما ذكرنا. ثم التالي يحتاج إلى التعاون بين المدرس ومسؤول المدرسة وكذلك أولياء الطلاب لحلول تلك المشكلة حتى يتمكن لعلاج تلك الأخطاء. هذا وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. البحث ما شاء الله ممتاز والعرضه واضح وبارك الله فيكم. إلا أني أريد أن أسأل يعني هل أنت لما قمت باختبار هؤلاء الطلاب في المستوى في الصف الثامن هذا في قراءتهم للقرآن، هل أنت تقومين بتقسيم هذه الأخطاء إلى الأخطاء التي تخل في المعنى أو الأخطاء التي لا يخل في المعنى؟ هل قسمت ذلك أو أنت تقوم بعرض الأخطاء فقط؟ نعم، هل يمكن تجيبني؟ لا، يعني أنا مجرد أقوم بالأخطاء الموجودة، لا أقسم هل هذا الخطأ يغير معنى أو لا. نعم، وأنا أتمنى يكون هذا الشيء موجود من باب الإضافة. إن تأخذين بذلك، إن لم تكن تأخذين بذلك فلا بأس. لماذا؟ لأن قلت من العوامل الداخلية العجمة، صحيح؟ نعم، العجمة، كون هؤلاء الطلاب غير العرب فإنهم لا يتحدثون باللغة العربية ولا ينطقون بأصواتها وكذا. نعم، طيب طالما أن هذه العجمة يا نعم هي مشكلة، لكن لا ينبغي أن نجعلها مشكلة رئيسية فيما أظن، وهي تصبح مشكلة رئيسية ومشكلة كبيرة إن كان الناطق بالقرآن الكريم ينطق بتلك الأصوات مما يخل في المعنى. هذه أصبحت مشكلة كبيرة. هذه أصبحت ماذا؟ مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة أكثر الذي يحتاج إلى الاهتمام لعلاجها. نعم، فهذا ما جعلني أريد أن أعطيك المداخلة، وهي أنك تقوم بسرد ذكر هذه الأخطاء وتقوم بتقسيم هذه الأخطاء إلى ما يخل في المعنى وما لا يخل في المعنى. فهذا لعل يمكن يعني هذه المداخلة يعني لعلها معتبرة بالنسبة للباحثة، وجزاكم الله خيرا. ننتقل إلى الباحث الآخر. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. جزاه الله خير الجزاء. نظرك إلى المتكلم الذي يليه وهي مياه فطرية الكريمة وسعد الله عليهما، فليتفضل مشكورين. شكرا أستاذ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana billughah Indonesia, Ustaz. Enggak apa-apa. Coba. Ya. Di sini insya Allah lanjut. Di sini insya Allah saya akan memaparkan tentang manuskrip kitab tafsir karya Singkili, yaitu ulama Aceh, dengan kitabnya, dengan karyanya Al-Quran Al-Karim wa bi'asmihi Turjuman Al-Mustafid. Untuk konten
pada PPT ini atau misalnya tulisan yang sudah saya kirim, ini tujuannya adalah untuk mentahqiq terjemahan Mustafid. Memang salah satu naskah kuno. Kalau misalnya ngelihat di Google Scholar ini memang banyak yang meneliti tentang kitab ini, tentang karya Asingkili. Pendekatan tahqiq dimulai dari, kita pakai pendekatan tahqiq dari inventarisasi naskah. Kemudian kita deskripsi naskah, kemudian meneliti, dan kemudian kita compare. Dan untuk kitab ini ada di Perpusnas. Kemudian hasil yang kita temukan adalah untuk naskah terjemahan Mustafid itu sebenarnya ada 4, tapi yang kita temukan ada 3 dengan kode 322, 291, 373. Kemudian tadi metode penelitian sudah saya jelaskan, yaitu pendekatan tahqiq. Jadi tahqiq itu dihubungkan dengan 3 kata, yaitu an-nas, kemudian al-makhtutat dengan at-turas. Jadi bukan hanya tulisan tangan, tapi bisa juga dengan cetak. Akan berbeda lagi dengan pendekatan filologi. Kemudian tujuan penelitian ini otomatis making a text available. Ini pakai F ya. Jadi mengupayakan supaya teks dapat diakses, kemudian dinikmati oleh pembaca masa kini. Kemudian biasanya kalau misalnya untuk sampai pada tujuan bisa diakses atau bisa dinikmati oleh pembaca, berarti kan ada 2 hal yang harus dilakukan. Misalnya satu adalah to present, kemudian to interpret. Kemudian saya masuk ke biografi atau setting sosial biografis. Kita mungkin sudah mengenal ini Abdul Rauf Asingkili gitu. Karena memang banyak sekali tulisan karya beliau ya. Kemudian saya masuk ke karyanya yang ada 36. Ini kita melihat dari jurnalnya Mulyati ketika itu ada beberapa tafsir dari kitab karya tafsir, kemudian hadis, dan mungkin lebih banyak ke tasawuf. Jadi kalau ngeliat di jurnal itu kebanyakan memang pendekatannya pendekatan tasawuf, Tariqah Syatariyah. Kemudian saya masuk ke deskripsi naskah, karena kita pendekatan teks di sini. Jadi kita lihat dulu potret tafsir terjemahan Al-Mustafid. Nah, tadi saya bilang ada 3 ketika inventarisasi naskah itu ada 3 yang ada di Perpusnas. Yang kode ML3 322 291, ini kondisinya sangat rapuh ya. Jadi kalaupun mau dibuka itu penjaganya yang buka gitu kan, nggak bisa untuk kita sebagai peneliti gitu, atau misalnya ya nggak boleh itu, karena memang korosi tintanya parah. Korosi tintanya parah. Nah kemudian ternyata kalau misalnya ngeliat di katalog itu kan namanya bukan terjemahan Mustafid, tapi namanya berbeda-beda. Nah, nanti dijelaskan. Untuk halaman pertama dan halaman terakhir pun dia misalnya di kode yang 322 itu berbeda dengan halaman 291 dengan kode 373. Itu ada yang dimulai dari Al-An'am, kemudian hilang tuh di tengah-tengahnya. Ujung-ujung terakhir ada di Surah Hud. Kemudian sama 291 Fatihah. Jadi saya bilang ini naskah kuno. Kemudian nama naskah pas kita di katalog itu namanya berbeda-beda. Tadi ada yang judulnya tafsir Al-Quran, ada yang malah judulnya dengan judul sembahyang. Akhirnya kita konfirmasi ke pihak pengurusnya, librarian ketika itu, karena di pernaskahan itu di lantai 9 ya, kalau misalnya di Perpusnas. Kemudian persamaannya alas naskahnya sama, tidak pakai kertas deluang, tapi pakai kertas Eropa. Tulisannya sama, ada hitam dan merah gitu kan, menggunakan bahasa Melayu beraksara Arab Jawi gitu. Nah kemudian yang berbedanya itu tema naskah, kemudian awal surah dan akhir surah dengan pias catatan pinggir, kemudian ada premnya atau bingkainya yang berbeda. Ini menandakan mungkin kalau misalnya di kode ini tahun berapa disalinnya gitu, kemudian lanjut generasi berikutnya menyalin lagi gitu kan. Kemudian analisis naskah, ini kita pakai ahli aksara, pembubuhan tanda baca dengan kode, kemudian singkatan. Kalau misalnya bisa lihat di Mandela ini ya, saya download, ini seperti ini yang digitalnya ya. Saya untuk memudahkan saya pakai digital. Kalau misalnya ngelihat aslinya nggak kelihatan gitu. Kadang karena korosi tinta tadi saya bilang, karena korosi tinta. Nah, seperti ini. Kemudian terjemahan Mustafid itu kan biasanya kalau misalnya ngeliat karya itu ada mukadimah ya, ada mukadimah, kemudian ketahuan nih metode corak gitu kan, ketahuan nih pengarangnya bagaimana. Tapi ini enggak, kalau terjemahan Mustafid langsung tafsir surah Fatihah. Nah, sesuai dengan yang ada di digital. Ya. Kemudian
di Fatihahnya pun langsung penjelasan tentang surah, kemudian jumlah ayat, turun Makki atau Madani, kemudian fadilahnya, kemudian korelasi atau munasabah ayat. Cuma di zaman itu nggak terlalu detail ya. Maksudnya hanya gamblang saja. Kemudian saya ngambil alih aksara. Ini surah Fatihah yaitu 7 ayat yang dibangsakan ia kepada, kan seperti itu. Ini arah Melayu ya, Melayu gitu. Maka di sini ini surah Fatihah yaitu 7 ayat. Nah, ini saya pakai alih aksara. Jadi tadi alih bahasanya ini jadi ada kita terjemahkan biar lebih enak gitu. Nah, kemudian juga sama di sini ketika masuk alih aksara faidatun ada kode-kode yang menjadi ciri khasnya terjemahan mustafid. Salah satunya adalah ada kata faidatun. Ada kata faidatun. Ternyata kalau misalnya kita cek faidatun itu menunjukkan kepada qiraat. Jadi penjelasan tentang qiraat. Kemudian ada lagi kata kunci dalam naskah tafsir terjemahan mustafid. Kalau kita pakai model tahqiqan, salah satunya adalah ketika memang ada yang kurang pas gitu. Saya nggak bilang salah, ada yang kurang pas, mungkin nanti kita beri catatan. Salah satu seperti ini, ketika di faidatun itu ada beberapa imam qiraat yang disebutkan. Cuma mungkin ada karena ini bahasa Melayu yang diarabkan sehingga penulisannya itu agak berbeda. Contoh misalnya ketika kita menggunakan Abu Amr, ya kan, Abu Amrin, nah ini disebutnya Abu Umar. Nah, kemudian Ibnu Zakwan itu pakai zai, bukan pakai za, ya. Kemudian ada lagi juga istilah dengan kode kisoh. Jadi kalau misalnya ngelihat tafsir terjemahan mustafid ada kisoh. Nah, kisoh ini menjelaskan tentang asbabun nuzul. Nah, rujukannya itu tafsir Al-Khazin. Makanya kalau misalnya di awal kita pahami bahwa terjemahan mustafid. Nah, seperti ini covernya. Nah, terjemah al-Jawi li tafsir al-Musawi anwar tanzil wa surah kayak tafsir Baydawi, tapi ternyata rujukannya bukan tafsir Baydawi saja. Tapi ada beberapa tafsir yang menjadi rujukan dari Asingkili. Nah, penamaan ini sudah dibahas sebenarnya oleh beberapa penelitian ya, yang mengatakan bahwa ini cuma rujukan saja gitu. Penamaan ini tafsir Baydawi versi Melayu, ada beberapa yang sepakat, ada beberapa yang tidak sepakat. Itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, terima kasih kepada Ibu Mia Fitriah ya, selaku peneliti. Saya tadi juga sebenarnya ada pertanyaan ini. Ya, saya ingin tahu tadi apakah Mbak Mia ya mengetahui ini tafsir Asingkili itu merujuk kemana aja deh. Tahu tadi udah tersebut ya. Tersebut tafsir Al-Khazin tadi Bu ya. Iya, karena biasanya Bu banyak rujukannya. Banyak ya, gitu. Oke, terima kasih Bu. Karena kebanyakan yang saya ada mengenal beberapa kawan-kawan itu di kampus kalau membaca menelaah manuskrip ya, dia sebenarnya tidak membaca sih sebenarnya gitu. Jadi nggak ketahuan ya tafsir ini dia merujuk atau cenderung ke penafsiran yang mana kan suka tidak ketahuan ya. Tapi alhamdulillah ini penelitiannya cukup mendalam ya. Ya terima kasih wa jazakumullahu khairan karena tadi ketebak tadi dia tafsir Asingkili ini merujuk kepada tafsir Al-Khazin dan lain sebagainya. Terima kasih Bu, barakallahu fikum. Mumtaz, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang lain? نظرك إلى متكلم الذي يليه وهي اسم لطيفة فوزية ونقدمها على الآخر بسبب بعض الظروف فعليها فليتفضل مشكورا مأجورا. اسم لطيفة فوزية. هل صوتي واضح؟ هذه اسمي مدرسة. نعم واضحة يا أستاذ. تفضل. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada minadh dhalalah wa 'allama minal jahalah wa an'ama ba'dal qillah wa 'anza ba'da zillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
al-mab'us rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa ba'du. Fa ashkuru ra'isal jalsah wa fadilatal ustaz ala hadhil fursah an-nafisah. Ma'akum ismi Latifah Fauziyah atasyarraf al-yaum bi taqdimi nataij al-bahas alladzi ajraituhu haula mawdu Dauru Markaz IAC Indonesian Al-Quran Center fi Nashri Ilmil Qiraat fi Indonesia. Azamatul Quran wa jamaluhu la yaktasir ala muhtawa wa rasailihi al-amiqah faqat bal yatadaman ay istikshaf al-qiraah wal mahara allati yatimu taqdimuha min khilali ilmil qiraat fal bahthu wal kitabah wa tahqiq fi ilmil qiraat min anbalil a'mal wa afdaliha wa min ajil ulum manfa'iha wajah barakatan wa makanatan wa sawaban. Rogma zalik lam yakun al-ihtimam bi ilmil qiraat fi Indonesia mislu al-ihtimam bi ilmi tafsir. Famin sama taqumul bahisah bil bahsi alladhi yahdifu istikshaf daur ihdal muassasat al-mutaqassisah fi majali ilmil qiraat ala wahiyya IAC Indonesian Al-Quran Center. Wa tahdidu bahas kamayali al-farih wal fiyah at-ta'sisiyah li markazi IAC summa tahlilu daur IAC fi ta'limi wa nashri ilmil qiraat lil mujtama' al-indonesi wa tahdidul baromij wal ansyata allati yaqumu IAC biha fi muhawalah hifzi ilmil qiraat wa tatwirihi fi mukhtalif manatik Indonesia. Sayatimu istikhdam manhajiyah naw'iyah fi hadal bahas bitaqniyah jam'il bayanat ataliyah dirasah al-wasaik summa al-muqabalah summa al-muraqabah wal musyarakah abrul istibanah wal akhir tahlilul bayanat. Fa natijatu hadzal bahsi tuzhir an nash'ati IAC. IAC hiya muassasah mutakhassisah fi majali ulumil Qur'an tahdifu ila tadribi wa ta'hil al-hafizina mutkinin ala nahwil qiraah allati nazzala bihal Qur'an. Wa ta'assasat IAC li awali marrah ala yadi tulab Indonesiyin kanu yadrusuna fi Misr. Wa fil bidayah aslan IAC yusamma bi Al-Qur'an Community. Wa qad unsyiat wa ftatahat fi am 2008 min qibali Safir al-Indonesi fil Qahirah. Summa ba'da zalika fi sanah 2015 fil Masjid Al-Muttaqin fi Bandung aqoma IAC haflah at-taqarruj li awwali marrah li musyariki barnamaj dauman daurah al-mahir bil Qur'an wa adad al-mutakharrijin hina idzin balagha mi'ah wa tis'ah syakhsan wa fi nafsil waqt tamma iftitah IAC min qibali muwakkal hukumah Jawa Gorbiyah. Summa hadhil muassasah au hadzal markaz lahu ramzun yakni IAC Indonesian Al-Quran Center, pusat pelopor pembinaan Al-Quran dan qiraat bersanad. Aqra' lakum ar-ru'yah wa risalah li IAC, ar-ru'yah an yakuna markaz Al-Quran wal qiraat al-mu'tamad fi ta'lim Al-Quran wal qiraat al-mu'tamadah bisanad wa risalah tarki ta'sisu markaz mu'tamad li tashihi qiraatil Quran wa ilmi al-qiraat bisanad ila akhirih wal ahdaf takhrijil bi qiraatil Quran al-Karim bi lisanin fasihin ala mustawa ad-dawli. Summa markazu IAC yaqa'u fi Tanimulya Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Bandung Gorbiyah, Jawa Gorbiyah. Wal muassis wa kadzalika huwa ra'is IAC ila hadzal waqt ismuhu Syekh Hanofa Maulana. Wa kana yadrus fi ma'had Husnul Khotimah summa yuwasil ad-dirasah fi Jami'atil Azhar wa tula baqaihi fi Misr huwa yulazim al-halaqah ma'a masyayikh li ilmi tajwid wa kadzalika al-qiraah fa fi asana alfain wa samaniya asyar huwa yadrus al-qiraah wa ilma tajwid wa akhadha sanad baina yaday Syekh Tamim Az-Zambi wa kadzalika Syekh Isa Al-Ma'sarawi wa bitali al-baromij al-mutaha fi IAC al-ashhar indahum nahawan mayusama bi ngaji harian dan wawasan Al-Quran hadhihi dirasah an bu'din summa takunu dirasah li tashihil qiraah masalan al-mushtarik huwa yahdur fi Zoom summa yaqra al-Quran wa yusahi al-ustaz hunaka.
Summa talian indahum FL fasahatul lisan ai dirasah huruf hijaiyah harfan binutqin sahih. Summa indahum MTA madrasah tahfiz lil atfal, madrasah tahfiz anak. Summa KTQ karantina tahfiz Al-Qur'an al-mahir bil Qur'an. Wa hadzal barnamij laisa faqat li ajlil hifaz bal ya'khuzuna asana khilal al-hifaz. Summa indahum tinta karantina tahsin al-mahir bil Qur'an amma tinta li tahsin amma kateki li tahfiz. Summa al-baromij al-mutaqassisah li ilmil qiraat indahum daurah qiraat asim li juz amma. Summa akademi asim wa akademi jazari wa asim wa kadzalika akademi qiraat fi akademi fi baromij al-mutaqassisah li hadhil qiraat haula yadusuna manzuma jazariyah summa matan tuhfatul atfal wa kadzalika syarah sharihun nas li sitah wa arba'ina tariqah riwayah hafaz wa kadzalika yadrusuna matan asyatibiyah li qiraah sam'ah wa kadzalika syarah matan ad-durrah li qiraah asyarah. Hakaza mungkin yazari tuhfa syatibi wa gurtali. Naam. Wal akhir indahum IAC hadalahu furu kasiro lahu furu fi manasik syatta minha fi Pangkal Pinang wa fi Jambi wa fi Solo. Fa hadza ma asati wa nuqadim fa khulasatu hadzal bahas yakni anna IAC lahu daurun muhimun fi nashri ilmil qiraat fi Indonesia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan ala hadzal ard. Barakallahu fiik. Hal anti min dimnihim? Kuntu. Gitu. Nah, mumtaz, barakallahu fiik. Nah, ana ini soal fakat. Nah, kaifa yastad madza? Ana fil haqiqah fima yata'allaqu bil muassasah, sariyul muassasah wa hadha su'al aidan alladhi qaddamtu li Profesor Dr. Abdul Salam Al-Muqbil Al-Majidi, ma huwa sir? Nah, hatta tastamirra fikratu hadhihi al-muassasah ila yaumina hadha. Kaifa yatahammal wa kaifa masiruha? Ana fil haqiqah uridu an akshif hadha min wa la'alla hadha su'al tudifuha ila bahsik dan fima ba'd. Nah, summa hadha hatta yuqala annahu bahas. Nah, ana uridu ana atamanna an takuna al-bahisa aidan tabahas fi fa'aliyati hadhihi al-muassasat binisbati li muntajatiha yasalan tullabuha bil fi'l yani hadhihi al-muassasah yu'ti natijah atau yu'ti ta'thiran fa'alan binisbati li tullab wa talibat mungkin takum bi wad'i al-istibanat summa tawzi'iha an tariqi Google Zoom ila jami'i khirrit hadhihi al-baramij. Hadha aqrab ila ayakuna al-bahs. Hadha aqrab ila ayakuna bahsan. Fahadha wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Mungkin nantakil ya. Alladhi alihi. متكلم الذي يليه لا وهو محمد فجر المهرديكا ومارتيني فعليهما فليتفضل مشكورين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin share screen, Ustaz. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Mahardika. Di sini saya akan mempresentasikan terkait perkembangan tafsir Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 83 terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Untuk latar belakang masalah sendiri, menafsirkan ayat Al-Quran, tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang luhur dan mulia. Untuk dapat menafsirkan ayat Al-Quran, seseorang harus mempunyai seperangkat ilmu yang cukup, sehingga dapat menggali dan menguraikan ayat yang mulia tersebut. Banyak para ulama yang telah melakukan studi penafsiran
ayat Al-Quran, baik tafsir bil masyhur, yaitu penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat atau dengan hadis, maupun bil ra'yi, yaitu penafsiran ayat Al-Quran dengan akal. Untuk metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau library research. Sudut pandang yang digunakan bersifat kualitatif dengan pola deskriptif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas. Yang lebih jelasnya adalah mengkaji perkembangan tafsir Al-Quran terhadap pendidikan Islam apa saja yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 83, studi tafsir Ibnu Katsir yang dikarang oleh Ibnu Katsir, dan tafsir Al-Maraghi yang dikarang oleh Al-Maraghi melalui kajian pustaka. Untuk selanjutnya, dalam penafsiran ayat Al-Quran, Ibnu Katsir menggunakan metode tersendiri. Sebagai mufasir, ia sangat hati-hati dan tidak terlalu liberal, dengan selalu berpegang pada ayat-ayat Al-Quran, hadis, atsar sahabat, dan pendapat para ulama salaf. Kitab tafsirnya penuh dengan beragam nukilan yang ia kutip untuk menjelaskan maksud suatu ayat. Nukilan tersebut diungkapkan secara lengkap dengan syarat sehingga bisa diukur validitas nukilan tersebut. Selanjutnya, Al-Maghribi memandang langkah yang tepat dalam menyikapi cerita Israiliyat adalah tidak menyebut masalah-masalah yang erat kaitannya dengan cerita-cerita orang terdahulu, kecuali cerita-cerita tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang sudah tidak diperselisihkan. Yang terakhir, untuk kesimpulannya sendiri, Ibnu Katsir dalam penafsirannya menggunakan metode tafsir bil masyhur, penafsiran ayat dengan ayat hadis, qaul sahabat dan tabi'in, sedangkan Al-Maraghi menggunakan metode tafsir bil ra'yi, walaupun sebagian dalam tafsiran ada juga menggunakan ayat, tetapi lebih dominan beliau menggunakan ra'yi. Cukup sekian Ustaz dari saya. Ya. Terima kasih. Punten Pak, tadi judulnya apa ya? Mohon maaf, sebentar. Terkait perkembangan tafsir. Perkembangan tafsir Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 83 terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Maksudnya perkembangan atau pengaruh, Pak? Perkembangan tafsir di Indonesia, Ustaz. Perkembangan tafsir di Indonesia. Terus tadi rujukannya kan tafsir Ibnu Katsir. Ya. Iya. Kalau misalnya Bapak membahas tentang perkembangan tafsir Al-Quran, ini ya, ini judulnya, ini perkembangan tafsir Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Ya, kalau dari saya baca sampai sini, yang saya pahami adalah bagaimana perkembangan tafsir Al-Quran surat ayat 83 itu mulai dari zaman Imam Tabari itu, ya, sampai zaman 2023 ini gitu. Misalnya tafsir Al-Misbah 18 tahun yang lalu. Itu yang saya pahami. Tak tahu di sini ada perkembangan tafsir di Indonesia. Berarti seolah-olah tafsir Al-Baqarah ayat 83 ini itu memiliki pengaruh terhadap perkembangan tafsir di Indonesia. Kemudian tadi dari segi sumber sumber literatur itu salah satunya tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini saya belum ketebak nih Pak. Jadi apakah ada korelasi antara isi dan judul gitu? Ya. Begitu ya Pak ya. Ya mungkin ini yang tapi ala kulli hal alhamdulillah bagus Bapak Fajrul dan presenter lainnya. Semoga insya Allah ini menjadi naskah yang sangat bermanfaat bagi literatur tafsir di Indonesia. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Julian di fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak siapkan PowerPoint ini Ustaz. Ya, judul artikel kami An-Nassu wan Naqdul Ijtima'i fi Qadaya Ta'addud Az-Zawjat fi Minangkabau Tafsir Hamkan Muzajan.
tapi saya Baik. menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Jadi Silakan, Pak. langsung ke inti saja, bagaimana Hamka melihat poligami di Minangkabau. Banyak tulisan-tulisan Hamka tentang ini, tapi saya ingin sebenarnya merefresh kembali bagaimana Hamka menyikapi masalah poligami yang pada saat beliau hidup. Tradisi Minangkabau begitu kentalnya dengan tradisi poligami. Dimana kalau kita lihat ada indeks yang menyebut bahwa Minangkabau dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia itu nomor 3 tertinggi dari seluruh Indonesia. Jadi ada yang dikutip dari pendapat Rash ini bahwa dari pernyataan Hamka bahwa poligami Minangkabau bukanlah poligami yang berasal dari Islam, akan tetapi berasal dari adat masyarakat Minangkabau sendiri. Masya Allah. Ras menyebutkan the polygamy of Minangkabau was adat polygamy, not Muslim polygamy. Bagi mereka yang melakukan poligami, alternatif normatif dalam surah An-Nisa ayat 3 selalu dijadikan pembenar atas sikap mereka. Kemudian meski Hamka sebenarnya menolak poligami, jadi dia menolak poligami meskipun ayahnya berpoligami. Kita tahu bahwa Hamka ayahnya adalah seorang ulama besar Haji Rasul yang melakukan poligami. Namun pendapat Hamka ini justru oleh kaum perempuan di Sumatera Barat, di Minangkabau sendiri, itu pernah mengusulkan dan mendukung poligami. Hal tersebut disampaikan pada Kongres Aisyah pada tahun 1930 yang dilaksanakan di Bukit Tinggi. Hal ini melahirkan pro dan kontra dari berbagai pihak kala itu. Tujuan dukungan tersebut agar kaum pria tidak melakukan selingkuh dan ketakutan akan peningkatan anak yang lahir di luar nikah semakin tinggi. Menurut dosen dan peneliti dari Universitas Leiden Belanda, Suryadi Sunuri pada saat itu, data tersebut berdasarkan laporan dari majalah Pembela Islam yang terbit di Bandung, Jawa Barat pada April 1930. Dari laporan tersebut terus begini, bahasanya kira-kira begini. Kongres Aisyah for the Cock, motif kaum ibu poligami menurut Warta Aneta, Kongres Aisyah itu dikunjungi oleh kurang lebih dari 4.000 perempuan. Kongres menyatakan anti karena penghapusan poligami. Jadi bukan anti poligami, justru mendukung poligami. Takut nanti kelahiran anak-anak di luar pernikahan menjadi bertambah adanya. Maksudnya bahwa Kongres Aisyah anti kepada gerakan yang menghapuskan poligami. Saya langsung, karena ini waktunya juga singkat, langsung kepada kesimpulan. Penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat poligami menunjukkan bahwa ia cenderung kepada perkawinan monogami yang menurutnya cukup ideal untuk dipraktekkan. Yang kedua adalah identitas perkawinan monogami menurut Hamka karena perubahan atas realitas ekonomi keluarga-keluarga Muslim, terutama di Minangkabau. Fakta bahwa model rumah tangga hari ini di Minangkabau berevolusi dari keluarga adat menjadi keluarga tunggal, menyisakan beban kepala keluarga tunggal jika poligami tetap dipraktekkan. Kemudian pengalaman sebagai anak yang berasal dari ayah yang berpoligami turut memengaruhi penafsiran Hamka untuk tidak mengidealkan poligami. Namun ada catatan kami, penelitian ini menyisakan beberapa pemikiran yang belum sempat kami bahas. Di antaranya adalah manakah yang lebih berpengaruh dalam tafsir Hamka saat dia tidak mengidealkan poligami? Apakah karena faktor poligami ayahnya ataukah faktor perceraian kedua orang tuanya? Inilah yang menurut penulis harapkan diteliti lebih lanjut oleh peneliti yang selanjutnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi Juliandi atas makalahnya. Menarik ya. Kebetulan saya orang Minangkabau, Pak. Oh iya, Pak. Kebetulan saya orang Minangkabau gitu. Ya, menarik. Saya merasa pulang kampung. Bapak dari Aceh Minangkabau. Di sini
Di Langsa, Pak. Aceh, Pak. Oh, Langsa. Oh, Masya Allah. Terima kasih, Pak. Menarik ya. Apalagi tadi ini baru yang pertama saya dapat dari presenter yang lain. Bapak menyebutkan tadi ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Nah, ini menjadi bisa diutarakan kepada para peneliti lain. Nah, ini yang membedakan Bapak dengan para presenter yang sampai saat ini saya menjadi panelisnya. Terima kasih, Pak. Ini menarik. Wa jazakumullahu khairan. Ya. Syukron, Pak. Iya, تطرق المتكلم الأخير ألا وهو إن إلهي هو ذو الخير. Nurul Aisyah lah. نور الله. عليهما فليتفضل مشكورين مأجورين. Oh iya. Delfina. Bismillah, hal soti masmu'. Saut masmu', alhamdulillah. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, summa salatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. وأشكر رئيس البرنامج وهنا تشرفت بهذه الفرصة النفيسة وأنا سأقدم العرض هنا وسأعرض موضوعي وهو تحليل محتوى مادة التراكيب النحوية لكتاب تعليم اللغة العربية للصف الثالث المتوسط لوزارة الشؤون الدينية الإندونيسية عام 2020 في منظور عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان. خلفية هذا البحث إن للإنسان حاجة ضرورية إلى اللغة فهي من أهم عناصر التواصل البشري حيث إنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم كما قاله ابن جني ومن أوسع اللغات انتشارا هي اللغة العربية بكونها لغة القرآن والحضارة الإسلامية فهذه اللغة لها مهارتها من مهارة الاستماع والقراءة والكلام والكتابة ولها عناصرها من الأصوات والمفردات والتراكيب فمن أحد العناصر للغة هو التراكيب التي تهدف إلى تقويمها وضبط اللغة حتى لا تقع في الخطأ والزلل فيحتاج دارس اللغة العربية إلى فهم التراكيب النحوية الصحيحة مراعاة جوانبها الأساسية ولا سيما معلمو اللغة العربية الذين يوصلون العلوم العربية إلى الدارسين عن طريق العربية بضبط هذه التراكيب في الكتابة والكلام. النحو وصرفه ما يدخلان في دائرة التراكيب فالنحو له وظيفة لضبط أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها فإذا أحسن المعلمون والمتعلمون في فهمه حصلوا على معيار مهم في دراسة اللغة العربية لأنهم سيفهمون هذه اللغة أكثر بمراعاة المعاني والأساليب التي تتضمن هذه اللغة. ومن ذلك وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية تقرر كتبا كثيرة متعلقة باللغة العربية لجميع المراحل الدراسية في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية. فالأساس في تعليم اللغة العربية للصف الثالث المتوسط من خلال هذا العام هو كتاب تعليم اللغة العربية للصف الثالث المتوسط لوزارة الشؤون الدينية الإندونيسية عام 2020. هذا الكتاب يتضمن مادة القاعدة التي يحتاج إليها الطلاب لمعرفة القواعد النحوية بمنهج يصدر من وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية فتريد الباحثة تحليل محتوى مادة التراكيب النحوية في كتاب تعليم اللغة العربية للصف الثالث المتوسط لوزارة الشؤون الدينية الإندونيسية لعلاج ما يحتاج إلى معالجته وتقويم المكونات التي تحتاج إلى التعديل. منهج هذا البحث استخدمت الدراسة المنهج المكتبي والوصي ويتركز على محتوى مادة التراكيب النحوية لكتاب تعليم اللغة العربية للصف الثالث المتوسط في إندونيسيا لعام 2020 وتحليله على معيار عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان.
وتتكون منهجية البحث من عدة أمور وهي وقت البحث ومكانه ونوعه وطريقته ومصادر البيانات وأسلوب جمعها وتحليلها. والمقصود بمنهجية البحث هي الطريقة التي تستخدمها الباحث للكشف عن الحقائق في مجال العلوم. نتيجة هذا البحث محتوى مادة التراكيب النحوية في كتاب تعليم اللغة العربية للصف الثالث المتوسط لوزارة الشؤون الدينية الإندونيسيا عام 2020 توافق معيار عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان بنسبة مئوية لكل درس. الدرس الأول ب 55.5% والدرس الثاني ب 77.7%, والدرس الثالث ب 88.8%, والدرس الرابع ب 55.5%, ثم الدرس الخامس ب 55.5%. أيضا والدرس الأخير ب 66.6%. خلاصة هذا البحث أن محتوى مادة التراكيب النحوية في كتاب تعليم اللغة العربية للصف الثالث المتوسط لوزارة الشؤون الدينية الإندونيسية عام 2020 له 3 مكونات، وهي الأمثلة والشرح والتدريبات. وأن محتوى مادة التراكيب النحوية في كتاب تعليم اللغة العربية للصف الثالث المتوسط لوزارة الشؤون الدينية الإندونيسية توافق معيار عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان بمجموع نسبة الموافقة 66.6%. جزاكم الله خيرا. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Taib, jazakumullahu khairan. Allah khairan. Taib, barakallahu fikum. Bin Afwan, hal yumkin yani tubayyin li maratan ukhra man huwa Abdurrahman ibnu Ibrahim al-Fauzan? Bagaimana ja'altaha mi'yarah huna? Huwa muallif kitab al-Idha'at li muallimi al-lugha al-arabiyyah li ghairi natiqina biha, ya Ustaz. Naam, arif. Taib. Bagaimana ja'altaha mi'yaran huna? lianna nazrihi yunasibu muallim al-lugha al-arabiyyah insyaallah. Insyaallah. Hadha walladhi kashaftu. Naam. Awalan yani qabla hadha al-bahas alladhi tarahti labud an yakun hunaka bahsun akhar wa huwa fa'aliyatu manhajiyati Abdurrahman ibn Ibrahim al-Fauzan. Naam. Hadha awalan. Wadah? Waqad hasal ya. Wadah. Karena ana mtakid anna fi anti min ar-raya wala? Naam. Baik. Ana takid anna hunaka ba'du al-bahisin aw al-bahisat qamu bi bahas an fa'aliyati maddatil qira'ah masa fi baina yadaik binisbati likada wa hadha wa muqarrar baina yadaik hadha lahu alis kadalik di Syekh Abdurrahman ibn Ibrahim al-Fauzan. Nah, ba'da min huna jain nasati'an yani nada au nu'ayyin anatija bi anna Abdurrahman ibn Ibrahim al-Fauzan manhajuhu najihun fi ta'lim al-lughat al-arabiyyah li ghairi natiqina biha. Nah, ba'da an qararna bi annahu najih fa nakum bi bahs akhar wa huwa hal yujad hunaka kutub ukhra yani yumkin an madha yumkin yatimmu madha naqul hadha qiyas linajahihi bi madha بالمقارنة بين هذا وبين منهج عبد الرحمن ابن إبراهيم الفوزان. هذا هو أقصد. واضح؟ واضح. البحث لابد أن يتم من بحث من داتا. نعم ليس هو ناجح إن شاء الله يا أستاذ. لو أننا نتحدث في المقهى نعم هكذا. لكن لو أننا نتحدث في مؤتمر أو في البحث العلمي فأفضل أن يكون يعني أن يكون الحديث معتمد على البيانات الموجودة. واضح؟ فهذا وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. نعم أنا جاء. طيب الآن نشكر جميع الباحثين وكذلك ماذا الباحثات في هذا وبارك الله فيكم. Qabla qali ra'isul mu'tamar wa huwa Ustaz Tatang amarani an akum bi zikri salas
al-bahithina al-awwal. Syarat al-bahithina al-awwal min ajli husul ala ورقة التزكية الخاصة أليس كذلك؟ نعم. طبعا يعني هذا لأن المناقش فقط هو أنا وقد يكون رأي خطأ لكن في حدود ما لاحظت من بداية المطاف إلى نهايتها توصلت إلى أن أفضل الباحثين في المؤتمر العالمي للدراسات القرآنية ثلاثة. أولا الأخ زين فؤاد مخلص وكذلك شاهدين وأجن قصاصه من جامعة التعليمية إندونيسيا من UPI. ما شاء الله. بارك الله فيكم. هذا ما شاء الله ممتاز. أنا يعني أعجبني ماذا جدية الفكرة التي فيه. kebaharuannya, kematangan beragama. هذا ممتاز ما شاء الله. هذا مما يثير السؤال الآن. هذا هو الأول. ثم الثاني Al-Akh Budi Juliandi min Langsa. Ya, nah Budi Juliandi min Langsa lianna tahliluhu binisbati li ra'yi Hamka fima yata'allaqu bi ta'addudiz zawjat fi Indonesia huwa takhallasa bi natija bi annahu laysa min syariatil Islam wa innama min thaqafati Minangkabau fi haddi dzatiha. Hada masyaallah. Hada mumtaz. Nah, hada mumtaz. Nah. وأثالث هذا أيضا في دراسة المخطوطات الباحثة ميا فطرية الكريمة. ميا فطرية الكريمة التي قام بالبحث عن ترجمان المستفيد كذلك. هذا ممتاز أيضا وبارك الله فيكم لأنه ذهب إلى ماذا؟ إلى المتحف هناك ويقوم بدراسة لو أن الباحثة لم تذكر يعني مثلا هذا المفسر يتأثر بتفسير من لكنه ذكر في النهاية فهذا الذي قد أجاب عن سؤالي. فهذا ما أستطيع أن أتفضل به في هذا المساء بإذن الله عز وجل. وعلى كل حال جميع الأبحاث الموجودة الآن في هذا المؤتمر ما شاء الله تشرف المؤتمر جدا بوجود هذه الأبحاث من قبلكم أيها الباحثين والباحثات. ولعل هذا من العادة المرجوة استمرارها فيما بعد. وبإذن الله عز وجل نحن من كلية الزاد للدراسات القرآنية نقف مع جميع الباحثين والباحثات في إنشاء كورس جيد فيما بعد إن شاء الله في كل سنة. فبارك الله فيكم وأهلا بكم في هذا المؤتمر وجزاكم الله خيرا. وأنا محمد أكيل رئيس قسم علوم القرآن والتفسير بكلية الزاد للدراسات القرآنية وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لفضيلة الأستاذ عبد الرباني على التعليقات وكذلك الكلمات الذي ألقاها في هذا المؤتمر الفرعي. ونشكر جميع المشاركين والمشاركات في هذه الجولة الثانية يعني المؤتمر الفرعي في مشاركتهم وحضورهم ومشاركتهم في هذه الجولة الثانية. إن شاء الله وصلنا إلى البرنامج الأخير في الجولة الثانية يعني الاختتام. هيا نختم هذا المجلس أو هذا البرنامج بقراءة الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. نقرأ دعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول لكم شكرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا يا أستاذ. جزاكم.